kita cangkel bersedekah malam siang, nak jadi pembakal. Jangan ada jadi pembakal, mungkin bersedekah. Kita cukup di sesuatu sini kita cukup ya. Nah, itu kita beramal bahan kita masih ada nafsunya. Kalau Nabi selalu mengabdi kepada Allah. Kalau kita beribadah harus kita jadikan Nabi ini sebagai imam, sebagai contoh. Apabila Allah Ta'ala menjalankan Nabi adalah waktu malam. Allah menjadikan sesuatu dengan dua macam. Ada malam, ada siang. Allah kita merasakan dengan malam dan siang. Allah mengatakan yang siang kamu ya lah. Namanya malam ini kawin. Munajat kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah di waktu malam. Ada latihan, ada pilihan. Allah ciptakan. Ada nang alim, ada junang bungul, ada hikmahnya. Bayangkan kalau Allah ciptakan sealaman bungul tambuk, atau sealaman alim, dalam jiwa dengan bermacam-macam Allah. Pasti semuanya ada hikmahnya, ada faedahnya. Apabila Allah Ta'ala menjalankan Nabi di waktu malam yang sangat singkat, ulama menyebutkan perjalanan Nabi mulai pulang sampai mulai cuma 3 jam. Padahal jalannya sangat jauh. Berapa alam yang dilewati Nabi. Tapi Tuhan yang menjalankan, Tuhan yang menghendaki. Kadang susah, kadang payah. Inilah kesimpulan tauhid harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal ada keinginan yang baik, tujuan yang baik, pasti kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Nabi itu menyatakan tiap-tiap gawian yang baik awalnya dengan membaca Bismillah. Kata Imam Ghazali, kenapa diperintahkan Nabi melakukan yang baik diawali dengan Bismillah? Kita minta tolong lawan Tuhan. Kita betul mengaku hamba lemah pada bisi daya upaya. Kita serahkan lawan Allah, pasti dipermudahkan Tuhan. Dari mana Nabi itu berjalan mulai masjid ke masjid, dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Sehingga Rasulullah sebelum dijalankan dada Nabi ini dibelah. Tatkala malaikat membelah dada Nabi, Nabi berdiam dia, merasakan dia, karena dia adalah perintah Allah Subhanahu. Tentu ini jadi kebaikan bagi Allah. Nah, ini hebatnya Nabi, sempurna tawakalnya, sempurna taslimnya. Lamun pian dibelah ini, ikan apa ini aku? Ikan anak membunuh aku, Pak. Sehingga Rasulullah SAW hati beliau diangkat, disucikan, dibasuh dengan baju Zam-Zam. Apakah hati Nabi itu ada kotor? Kada. Sudah suci, ditambah lagi suci. Ini sebagai contoh lawan kita, anggota badan yang perlu kita jaga, kita sucikan adalah hati. Adalah nyanyian Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Mulai jiwa dibangun, diisi dengan makrifat, dengan iman, dengan akhlak. Sehingga hati Nabi itu diisi dengan ilmu, hati Nabi itu diisi dengan akhlak, hati Nabi itu diisi iman. Kayak itu begitu hidup di dunia, kamu hidup di ilmu. Hati isi dengan ilmu, dengan
dengan iman, dengan akhlak. Apabila rohani kita sehat, badan kita jadi sehat. Apabila hati kita senang, anggota badan kita menjadi lapang. Mudah-mudahan kita selalu menghiasi hati dengan akhlak-akhlak Nabi, dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hati kita supaya baik, supaya sehat adalah dengan menuntut ilmu, dengan datang kepada ulama, dengan kita biasakan membaca salawat, membaca puji-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, hati kita akan jadi baik. Tandas Rasulullah setiap habis sholat Nabi membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sehingga Nabi menuju Masjidil Aqsa beberapa tempat Nabi singgahi. Setiap tempat yang disinggahi Nabi sembahyang. Nabi mengambil berkat. Kata malaikat, tahulah hai Muhammad, ini tempat apa namanya? Nabi mengucap kada tahu. Ini tempat namanya Thayyibah. Ini tempat perpindahan engkau. Nabi sembahyang. Kita pun kalau bisa singgah di mana bau sembahyang. Ini kada singgah di makam ya. Kerja abah berusaha kumpul likulli qaumin hadith. Tiap-tiap tempat yang ikam melewati pasti di situ ada orang yang dapat hidayah, orang yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar doakan ulun, mudah ulun ini ikhlas kemana-mana ya. Diundang ke sini mengambil berkat, diundang ke sini mengambil berkat. Kadang-kadang menjaga duit, ada yang menjaga berkat. Penjabat berusaha kumpul apabila umat Islam 40 ikut berkumpul, ada seikung yang dipilih. Hilangnya 40 nak. Perhitungannya banyak. Yakin di sini ada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekasih Tuhan. Nah, bisa kakak-kakak itu jadi wali ya kan bisa. Kalau mengantuk itu bisa ya kan. Jadi waktu berkumpul kata Imam Ghazali, niatkan mengambil berkat. Kita anggap yang lain lebih bagus pada kita. Jangan rasa kita yang paling abad. Nanti jangan. Abad berusaha kumpul bagi terima tamu, ronggaelang, semuanya dihormati sini. Tamu-tamu nang belang disuruh ngisi banyu makanan. Setelah tamu ini mulai, lalu tamu ini ada yang minumnya habis, ada yang kada. Nah, sisa-sisa banyu tamu dikumpulkan sedikit. Sudah terkumpul diminum situ. Aku yakin dia sendiri tamu ini bagus pada aku. Inya sangka baik lawan aku, lalu nyamuk enak. Padahal tamu nang bakas minum ini ada nang batukan, ada nang salismaan, ada juga nang basangka dia. Nabi kalau sini kalau memandang penyakitnya, memandang ini mukmin, orang beriman ini ada syahadatnya, ada keyakinannya lawan Tuhan, ada keyakinan dengan Rasulullah. Cocok itu hebat pada yang lain. Wirasa lawan Nabi tawaduknya luar biasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu macam-macam yang dilewati sini. Ada yang indah, ada yang macam-macam. Hanya ingat mata dia karena masih hati. Karena hatinya sudah dipenuhi makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilihat kadang mengganggu keyakinannya, malah menguatkan yakin.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangga nang dinaiki Nabi menuju langit, tangganya kada gampangan ni amas. Kawan bian disuruh naik ke langit, tangga amas kada jadi naik. Back up tangganya aku bawa, aku jual, kau begini angkat. Nabi betul-betul aku hamba Allah, karena diawali malaikat kepada Allah. Mulai masjid ke masjid sampai ke mustawa, sampai pada pertolongan Allah Ta'ala, kada ada halangan, kada ada rintangan, karena diawali dengan iman dan ilmu. Kayak dijual kita hidup hendak lapang tentang harus modalnya iman dan ilmu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa semacam itu ya. Kalau bisa kita tuh berbalik sudah pindah lawan Tuhan, yakin lawan Tuhan. Kita hendak mengaji ma'rifat, hendak ingin mampu sudah Tuhan alamat ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka. Ternyata di neraka itu banyak penghuninya berenang jadi. Karena tahu di agama waktu di dunia pada sampai ke majelis sibuk berdagangnya, sibuk menanam tanasnya kalian. Ada sempat mengaji sampai itu baca pun kai-kai darapa rukun iman, rukun Islam. Ya kayak ketinggian yang ditakunakan gue. Pada nang ianya kayaknya mungul. Jadi harus paham masalah agama. Ilmu apa yang penting kita kaji dan kita tuntut kalau ingin hendak selamat adalah ilmu tauhid. Sifat 20. Ya abah sekumpul sifat 20 itu dibaca dipahami. Sehingga menimbulkan kita bisa berokobah. Orang betul memberokobahkan sifat 20 menjauhi lawan maksiat. Lawan melakukan maksiat, hendak maksiat harus dilihat Tuhan. Orang bertauhid inya berdua rasa bertiga, inya serongan rasa berdua lawan Tuhan. Nah mengaji apalagi ilmu fikih, mengenali yang mana yang sah, yang mana yang tidak sah, yang mana yang halal, yang mana tidak halal. Kita kebanyakannya berusaha asal perolehan duit. Halal, ada halal, yang penting dapat duit. Nabi mengingatkan kepada kita, ya Nabi man akalal halal apa jawarihu musa'am apa. Apabila makannya halal, minumannya halal, mudah anggota badannya ibadah kepada Allah. Bisa balik zaman akal haram asal jawarihu musa'am apa. Apabila makan minumnya kada berpilih, asal makannya halal, kada halal, yang penting kenyang. Dan makan nang kada halal, dan makan nang subhat, maulah anggota badannya maksiat kepada Allah Ta'ala. Oh ya Habib Abdullah Al-Haddad, apabila kita makanan masih subhat, kada halal, lalu ba'amali kada sahah, baca maulid kuat mengantuk, kalau dia bangun nak makan dia. Nah ini akibat kita makan kada halal, kita makan yang subhat, sembahyang, beramal, kena itu akibat makan yang kada halal. Kayak bagi anak menjadi halal kada tahu ilmunya. Nah jadi bagus dia ni elangi jual-jual. Mula ada ulama-ulamanya di kampung kita. Beelang tu baca pun hukum. Kayak apa usaha nang halal, kayak apa usaha nang kada halal. Baca pun lawan sini. Kamu kita hendak selamat.
ulun lihat wah ini orang nang belang ke ulama ini ada banyak pun hukum. Nah banyak pun apa ulun berdagang kayak ini kayak apa bagus kan ada lagi sekali ada apa nanam penjuru banyak pun hukumnya dia banyak pun macam-macam ulun termasuk bisa dihalangi kamu ya Pak. Maka kamu nang belang ini beginian liput pakaian muslimah jadi kecil belang ulun jadi amalan apa amalan mingguan apakah adalah yang maksud dia lain sedikit hijab nawawi lain rahimul afas lain. Nah maksud amalan minggunya berapa mundur nangkal lugatnya apakah 2, 3, 4 apakah 5, 6 ya kijanya pula pada boleh ini ada boleh ditegak Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kan jauh sekali ulun banyak utang habis pakai ulun sudah banyak utang masih ke utang padahal panjang sekali namun ulun kena hampir ke ulun kisah itu ya namun dapat baginya lagi ya tadi untuk Allah ini kalau sepan lagi berkapun dia kapun di daun gunung ya kasihan gunungnya di bawahnya berdosa tetap jauhan kada boleh ini hukum kada boleh itu ada jauhan tadi belang gunung ya ini pada hapan sih dia ujung ulun nang ibadah kasinan itu kenal luput dua orang ya sama aja kada langkahnya langkah itu hanya Allah Ta'ala. Nah jadi kita itu belang itu manfaat nang mau untung akan kita nang belang mau untung nanti kadang dapat pahala batapun hukum minta nasihat minta doa sebagaimana akhlaknya sahabat Nabi datang ke Nabi itu walaupun masalah agama namun hendak selamat harus lewat ilmu ya ada jalan belok kepada ulama minta nasihat kada minta doa kada walaupun masalah agama kada hanya berselfie itu betul kadang-kadang tuan burung nang memotong ini disuruhnya kain impian makonnya sini kasihan ya atau kurang baik ya lah banyak pun masalah agama ini nak penting jadi dilihat Nabi dilarang itu akibat jahil masalah agama padahal di kampung kita ada ulamanya kenapa kita ada datang ulama sudah membuka majelis mudah-mudahan kata-kata kita ke muka menuntut penjamaah berkumpul apabila kita ke majelis ilmu rasakan ini majelisnya Rasulullah supaya kita cangkang supaya kita semangat di majelis ini dibaca ilmu peninggalan Nabi salawat yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Apakah lagi kita paham untuk hakikatnya Rasulullah? Karena kawa pula seminggu sekali ke majelis 2 kali seminggu dipaksa dibiasakan. Dan Nabi adalah melihat surga. Surga itu wadah nikmat, wadah balasan Allah. Yang paling nikmat dalam surga itu memandang Tuhan. Boleh Allah Ta'ala itu dipandang, maka memandang ini sebuah badan ledaknya. Memandang Rasulullah, ini yang paling nyaman. Mudah kita masuk surga ya. Memandang Allah, memandang Nabi, ini paling ledak. Pejabah bersukumpul, namun hendak di surga itu lawas memandang Tuhan, biasakan di dunia ini berkhobah lawan Tuhan, berkhobah bersyahadah lawan Tuhan. Namun lawas hendak memandang Nabi karena di dalam surga biasakan musyahadah lawan Nabi.
tanda betul muraqabahnya lawan Tuhan, musyahadahnya lawan Tuhan, musyahadahnya lawan Nabi, gawiannya baik, sembahyang mau beribadatnya bagus, itu sudah muraqabah. Ini boleh muraqabah lawan Nabi, musyahadah lawan Nabi, gawian betul, gawian itu sawang ayam, lain karena makhluk yang ada. Sehingga Rasulullah ketemu dengan Allah, yang bisa melihat Allah di waktu bangun di dunia cuma Nabi kita. Nabi Musa jangan awak, Nabi kita awak ya. Sehingga Rasulullah menerima ibadah sholat. Ini sholat ini yang penting kita jaga. Ini oleh-oleh yang didapatkan Rasulullah langsung kepada Allah. Kalau puasa, zakat, haji itu lewat wahyu. Kalau sembahyang langsung Nabi ambil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu menjaga lawan sembahyang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, Engkau jadikanlah ulun orang betul-betul melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Ahli rumah ulun, anak cucu ulun, orang betul-betul menjaga sembahyang, mengurus sembahyang dengan sempurna. Nah, ini kayak apa sekali gini kita nih cakap sembahyang harus kita dari semangat yang umpamanya sayang sembahyang ini kalau kita lawan Tuhan, hubungan kita lawan Tuhan, sembahyang ini kan lawan cuma 5 menit, tapi dikatakan Tuhan sembahyang ini lakabiratun. Sembahyang ini sulit, padahal hanya 5 menit. Banyak mengkala kawak akan mendulung kok di seharian bersembahyang ada mau ngalap kabehun illa alal khosirin. Bagi orang yang betul-betul hatinya baik, senang sembahyang itu. Jika umayalah lalu sembahyang apa upahnya? Kipasakan duit nang habang tuh kamu ambil bini balik bila duit habang upahannya pada atas sembahyang demi apa lagi pulang upahannya daripada duit karena di kalabu sekali lagi kita penting kita dari semangat laki kakak ada semangat, nah dari semangat mula abahnya sembahyang bila ikut sembahyang, nah aku upahannya nenek, nah ya. Supaya itu semangat. Lagi nih ya, kayak pakpon neneknya tangkal harus sembahyang. Nah jadi kita bisa dari semangat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lalu sembahyang ini perlu kita baiki. Punya Nabi sallallahu kama ra'aitumuni usolli. Ikam sembahyang semacam ikam balihan aku sembahyang. Kayak apa ibadah sembahyang kita ini supaya baik sempurna harus dengan bernajar. Punya almarhum guru sekumpul, bila mengajiku jadi gurunya nambungnya. Nang ahlus sunnah wal jamaah, nang gurunya ada guru dua sampai hubungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apapun kita sibuknya tetap wajib sembahyang. Kayak apapun sakitnya tetap wajib sembahyang selama akal kita sehat. Kada kawa berwudu bertayamum, kada kawa sembahyang berdiri berduduk. Wah ini hanya para kajian-kajian yang sifatnya sesat menyesatkan. Kita tidak diwajibkan sembahyang apabila usia 40 tahun. Tahun Nabi itu menerima wahyu 40 tahun. Jadi kita kayak disuruh sembahyang mulai 40 tahun sembahyang. Jadi kita mulai 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun terus sembahyang ya. Waktunya Nabi jadi dapat wahyu.
usia 40 tahun lagi sesatnya. Dalam kitab fikih, dalam kitab agama, apabila kita sudah balik berakal, tugas kita sumpahnya. Tanda balik itu usianya 15 tahun kalau laki ya, kalau beda 9 tahun. Aku kan ingat lagi ya berapa usia, aku kan ingat mencatat. Nah bisa kan mimpi disasah air dari gapai basah nanti. Atau lelaki yang disasah mimpi sekali bangun basah jutut, nah tanda balik juga. Lamun mimpi kada bisa, kian balik. Hanya aku sudah usia juga teringat juga. Dia di pemuluh ada. Orang berpuluh, ibak terkali kapal lagi. Nah, ini berapa kali ini. Nah, ini mengatakan sumpah yang puluh lagi kembali tiba-tiba. Nah, ada mengatakan 20 tahun tidak kembali balik. Nah, ini salah ya, sesat. Ada juga yang menyatakan sembahyang itu hanya setahun sekali cukup. Bila sembahyangnya hanya malam 10 sembahyang, baru sembahyang lagi. Nah, di dalam tempat tidak. Sekalipun membawa ilmu nanti ini sakti, ya Allah, tahan makan apa itu? Makan nasi. Nah, jangan dapat laku kita. Rasulullah sembahyang sampai kamati. Wali-wali hamba Allah yang soleh sembahyang beribadah sampai kamati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Imam Ghazali, orang yang sempurna akibatnya tinggi keyakinannya lawan Tuhan, kuat ibadahnya. Kenapa? Karena sembahyang ada betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada ini kita menghauli apa sekumpul. Kita yakin seluruh ulama yang amin. Kita yakin beliau itu pewaris Rasulullah. Kita yakin beliau itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah ditanya apa sahabat tanda wali, jadi wali sebelum tahunan. Kemudian Nabi tanda wali, jadi wali ida rohu bukti Allah. Apabila kita pandang sidin, maulah kita terbuka beramal beribadah. Duduk di majelis sidin, maulah kita cakal beramal beribadah. Jelas sidin ini di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasidah sidin, maulid sidin kita baca, kita dengar ya berulang-ulang kali karena bosan. Tambah lezat, tambah ramai, menunjukkan beliau ini hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok sidinnya kita lihat, maulah hati kita senang. Ini tanda kekasih Tuhan. Seberapa kecintaan kita dengan sidin, kita dapat berkahnya. Jadi jaga hati, selalu cinta, selalu kita ikuti akhlak-akhlaknya beliau. Kalau kita ingin selalu dapat keberkahan beliau, ingin dapat nazar pandangan beliau, amalkanlah amalan-amalan sidin. Baca ulama dan syekh pilih. Keberkahan guru itu letaknya di dalam amalan sidin. Apa di antara amalan yang kita ketahui sidin itu habis membaca istighfar. Astaghfirullah li wal mu'minina wal mu'minat. Berapa kali dibaca? 11 kali. Apa maknanya? Ya Allah, ulun minta ampun. Ampunilah semua dosa ulun. Ampunilah semua dosa umat-umat Nabi yang beriman. Nah ini hebatnya sidin. Ingat lawan kita, mendoakan lawan kita. Membaca kalimat ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu husnul khatimah. Ini wiridan sidin. Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Ini amalan sidin. Itu daripada Ahmadiyah Idrisiyah.
Wajah Nabi, hai Ahmad bin Idris, siapa yang membaca kalimat itu, aku ya Nabi langsung akan membimbingnya. Kita akan dibimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi tanda kita cinta lawan sidin, nah amalkanlah nasihat-nasihat sidin, kepada sidin. Di antara kepada sidin, jangan apapun ikam gawe kecuali ilmunya dikasih di sidin. Biar anak mau dah jukung harus tahu ilmunya. Namun mau dah jukung kan ada ilmunya, tatap habis ada kawan kan ada ilmunya tak hafal. Nah jadi napanya kaji ilmunya dulu di sidin. Dan lagi di antara kepada sidin, lamun kita ni hendak lapar, tenang, jangan gelisah, supaya tenang. Apa amalannya, jangan tapi suka berhutang-hutang di sini. Ada yang berhutang, biar kalau hendak kawin, hendak lawan nang bujang, hidup simpanan duit. Itu banyak kan nggak kayak ini nang begini nang bangun ya. Biasanya nang bangunnya tambah sedikit ya. Namun bujang kada cukup bangun ya. Insya Allah potongan bawah bisa aja. Nang penting kita jangan berutang. Sebutang ini kada gerampangan dosa lawan manusia. Apabila kita mati, bagaimana urusannya? Kecuali nang mau utang ini menghalalkan mengampuni, baru kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak wah ini nang badakan akan berutang sini. Nah, ini mulai sakit hati kan? Seadanya dia badakan. Apakah lagi di zaman kita ini berutang pasti ada ambil manfaat. Bila berhutang 1 juta harus bayarnya 1 juta 100. Kamu kau kerja ini tampan dina, nang mau tangi 1 juta, jangan mau tangi cukup ikam bayar 1,5 juta aja. Nah, yang bagus langsung menolong lawan nak susah. Jangan menyakiti yang sudah susah ditambahin susah, kasihan. Nah, ini dosa lawan manusia. Di mana dosanya orang yang mengutang lawan manusia, menyalahi janji. Berjanji tanggal 10 pasti bayarnya nanti lagi, hendaknya tanggal 20. Nah, pasti yang mengutangi jengkel hatinya. Sampai tanggal 20 bagian ikam bayar tanggal 30 biarlah. Pas tanggal 30 ditagih pulang, apabila ikam bayar habis bulan. Habis bulan itu kiamat deh. Dan apa sakit hati yang mau tangi jengkel. Nah di sini jangan suka kamu. Apakah ada mulai buat kamu mulainya? Tapi kita takutan manusia mati meninggal utang. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa jenazah. Ada satu jenazah dan Nabi tolong tanya ahli mayit ini, apakah si mayitnya ada utang? Oh, ada utang. Kalau Nabi meninggal. Yang kedua ada jenazah, ditanya Nabi apakahnya ada utang? Oh, ada utangnya sedikit. Tapi peninggalannya banyak, utangnya hanya 1 juta, dan peninggalannya 10 M. Nah, Nabi yang ada satu jenazah yang mati meninggal utang banyak. Di sini ada utang, di sana ada utang, dan karena isi peninggalan. Oh, Nabi jenazah yang kajigani aku pada menyembahnya. Cukup ikam sahabat aja yang menyembahnya. Nah ini Nabi memberikan contoh. Apabila ada kayak ini aku akan menyembahnya kepada Nabi. Lalu Abu Qatadah dan sahabat Nabi, kerja Abu Qatadah dan semua utang majid ini ulun nang menjamin. Oh kalau ikam Abu Qatadah nang menjamin utang si majid, aku Nabi mau menyembah. Yang kedua pesan almarhum Abah bersukumpul
jangan banyak ijazah punya musuh. Bagaimana jalan supaya jangan banyak musuh? Kita mengalah aja. Ada misi kawal bini macam-macam, kita mengalah aja. Bini bina macam-macam mengalah aja. Bini kalah mamai lorian. Dan bina wani mengalah aja. Mengalah itu hukumnya menang. Bini nak mamai macam-macam. Habiskan coba mamai. Lembah habis mamai jadi bocor. Adakah lagi rumahnya belum sampai? Anak kimnya. Alhamdulillah. Yang dilawali mengalah itu hakikatnya menang atau gini mamame punya menjauh melawannya boleh dilanjang ya. Kalian bikin alif anti kan buat sudah ya. Nah ini penting nasihat ulama itu juga pakai. Satu tanda kita cinta betul kepada itu ulama. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan semua kita tentang hadis Isra Mi'raj, tentang kelebihan sembahyang, bahaya meninggalkan sembahyang, itu ada malatib abah berkumpul, tentang nasihat sidin, amalan sidin. Tidak ulun alih ke bahasa Latin supaya mudah pian membaca. Kadang pian membaca balah anak pian membaca pian dapat pahala meninggali ilmu. Kadang anak pian membaca cucu pian membaca dapat ilmu yang dapat faedahnya. Termasuk di situ ada ijazah membaca dalail, membaca qasidah hiduplah yang kita ambil kepada beberapa ulama. Termasuk ini adalah ijazah murni adalah takaran yang digunakan oleh Nabi. Nabi kita apabila sembahyang berwudu cukup bani seini saja. Kalau ini sekarang ayo, kalau gitu orang berwudu bawas nawa itu. Nabi pulang adalah apabila mandi wajib bajunya cukup 4 kali ini. Dan Nabi memberi contoh kita harus sederhana, jangan berkata. Dan Nabi apabila mengeluarkan zakat fitrah pakai tangan ini. Jadi kita berbicara 4 kali ini. Ini yang sebenarnya pakai tangan ini. Karena Nabi berdoa Allahumma barik fi mudina wa salina. Ya Allah berkahilah mud kami dan gantian kami. Jadi kalau kita berijazah ini sambung doa Nabi. Ulama salafus saleh mengambil ini ijazah mungkin doa Nabi. Nah jadi kalau ini biar dapat biar pakai gasan mandi karena doa Nabi ini berkah. Aji berkah mendapat kebaikan bertambah kebaikan. Gasan manwang banyu bisa ya. Karena ini didoakan Nabi ya. Ini namanya mudul nabawi. Lalu caranya kita memakai ini kalau berfitrah jangan menggunakannya kayak ini ya. Nah, dibuat kayak ini. Sampai jumlah nah dimungkin jadi kada saya bisa bonus 4 kali ini nggak kita atau biar tertarik pakai ini ya. Nah demikian melihat kesemuanya. Jadi beberapa macam kitab yang perlu dijajahkan kepada dia masuk ijazah. Nah jadi sebagai ijazahnya kita baca ayat kursi, Fatihah, Qul kita baca sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. لأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا لأهل شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وأسراره وفرعين وسلامنا وسط ذلك منا إليهم ومغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله يا سلام. كلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين. والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Nah, kepada semua ini jamaah ada macam ijazah yang mana kita ambil kepada beberapa ulama yang masuk kita mengambil ijazah lewat abah untuk sekumpul hingga sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulul ijazah. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.